telepon bersama RRI ND. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi kakak, selamat pagi semuanya. Oke, happy weekend ya Bunda ya. Happy weekend, tetap kerja nih. Tetap untuk kerja. Oke, luar biasa sekali. Tetap semangat Bunda ya. Nah, giat hari ini apa nih yang sudah diplanningkan Bunda? Oke, kalau hari ini tetap dengan keempat kementerian dipimpin oleh salah satu deputi di Menko Marifest yang dari kemarin sudah ada di sini, tepatnya di Ngada. Di Ngada ya, berarti Bunda posisi di Ngada ini sekarang ya? Di Ngada. Oke, sudah berapa hari di sana Bunda? Sudah 2 hari, ini hari ketiga. Hari ini hari ketiga. Iya, kita sudah keliling ke bambu. Beberapa spot-spot yang sudah bertemu dengan mama-mama bambu juga. Oke, ini luar biasa sekali ya. Kalau sebelumnya Bunda melirik kopi, kemudian tenun ya, yang lebih akrab dengan Bunda Juli. Yang lebih akrab dengan Bunda Juli itu tenunan, kemudian kelor, kopi ya. Tapi ini ada yang berbeda ya. Kali ini harus melirik bambu ya. Kenapa bambu ini? Ya, Bunda. Memang benar. Tapi di luar dari itu kan saya sebagai anggota DPR RI, ingat kan? Komisi 4. Sehingga dulu saya sering ke China itu keliling-keliling tentang ngelihat bahwa sampai bajunya itu dari serbuk bambu kalau di China. Dan setelah saya keliling itu ternyata saya menjabat di NTT, keliling-keliling saya melihat bambu. Ya kan? Terinspirasi ya. Teringat bahwa ternyata bambu ini setelah saya cari tahu kan kalau di NTT itu bambu itu lebih banyak dipakai untuk kita pasang tenda untuk kedukaan, sukacita seperti itu. Nah, habis itu ditebangnya pun juga tidak ada aturan sembarang seperti itu. Nah, sedangkan saya merasa bahwa ternyata kan kalau negara China salah satu pendapatan daerahnya itu adalah bambu, masyarakat sejahtera dari bambu, berarti ini potensi. Nah, tugas saya kan diperintah oleh Pak Gubernur mencari potensi yang ada seperti itu. Jadi menurut saya bambu itu menjadi salah satu potensi di seluruh NTT dan saya berinisiatif untuk dengan dibantu oleh Dinas PMD dengan Dinas LHK dengan tim penggerak PKK kabupaten sampai tingkat desa, kami memanggilnya mama-mama bambu untuk bisa melestarikan, bukan hanya melestarikan tapi mengembangkan bambu, jadi bambu itu menjadi sejahtera. Dan untuk yang pertama adalah kita juga tahu bahwa kita rawan bencana di NTT, lalu juga kita kekurangan air. Nah, bambu itu salah satu solusi yang bisa membantu kita tentang itu, karena bambu itu kan menampung airnya lumayan banyak kapasitas di dalamnya. Seperti dan menahan bencana juga bagus. Dan juga saya melihat cocok sekali nih, padahal saya sudah menggelutin bambu ini PKK dengan tim kami itu dari 2020. Nah, ternyata di 2021 kita juga tahu bahwa Pak Jokowi di G20 di Glasgow terus menggaungkan tentang mengurangi karbon dan tentang lingkungan, tentang alam. Dan saya rasa ini NTT ini harus benar-benar cocok sekali untuk mendukung Pak Jokowi punya program, dan itu adalah salah satu potensi kita. Tapi karena saya awam tentang bambu, kalau tenun mungkin saya agak pakar sedikit lah, tapi kalau bambu ini kan awam sekali. Jadi kami pemerintah ini kebetulan ada Yayasan Bambu Lestari yang memang passionnya ada di bambu dan bergelut di bambu dari hulu ke hilir, sehingga mereka itu sudah bertemu dengan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pak Gubernur mendisposisikannya itu ke kami PKK dengan Dinas PMD dengan LHK. Kenapa PKK dilibatkan? Nah, itu dia. Orang bingung kan, bambu ini kan sebenarnya LHK saja seperti itu. Tetapi karena memang saya ini melihat di DPR itu data untuk Pak Jokowi sekarang kan dengan pemerintah pusat sudah menggaungkan tentang perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu persentasenya saya melihat bahwa selama ini sedikit sekali
khusus untuk NTT hampir nol untuk kelompok kaum perempuan, semuanya rata laki. Jadi di balik itu saya merasa bahwa saya harus perjuangkan untuk gender saya, seperti itu. Jadi supaya membuktikan bahwa kami perempuan juga bisa punya hak yang sama, ya kan, juga bisa membantu melestarikan lingkungan itu dari bambu dengan perempuan. Dan ilmu ini kami yang tidak punya, passionnya kami mau, tetapi kami mengundang untuk Yayasan Bambu Lestari untuk membina kita selama 2 tahun ini. Nah, selama 2 tahun ini membina, jadi selama ini kita tebang-tebang. Nah, kita nggak tahu bahwa semestinya satu rumpun bambu yang kita lihat di pinggir jalan itu, satu rumpun itu kan ada buyut, orang tua, cicit buyut. Nah, kita biasanya kan tebang sembarangan. Itu tidak boleh, itu mempengaruhi kualitas daripada bambu tersebut. Jadi harus buyutnya yang kita tebang, seperti itu, dan banyak hal. Nah, di luar dari itu, saya merasa bahwa kalau dari zaman dulu kan kita ada tuh tanam sejuta cengkeh, tanam sejuta ini, tanam sejuta itu, tapi tidak ada hilirnya. Nah, sehingga masyarakat itu kan ya udah menanam aja, tetapi tidak ada kesejahteraan di situ. Sedangkan kita harus namanya bangkit dan sejahtera. Jadi ada harus perputaran ekonomi dan dari bambu. Sehingga Yayasan Bambu Lestari ini juga mempunyai kelebihannya adalah mereka bukan hanya yayasan, tetapi mereka itu punya di hilirnya itu namanya PT Indo Bambu yang menjadi off-taker dari bambu tersebut. Seperti itu. Jadi bambu ini kita butuh 7 tahun. Jangan kita papas-papas sekarang untuk ekonomi kita, tetapi kebutuhan kita, tetapi tidak menanam. Jadi PKK menyemaikan, dibantu oleh Dinas PMD untuk menyemaikan, dan mereka para mama-mama bambu itu dibayar. Lalu habis itu dibantu Dinas LHK itu nanti di kawasan perhutanan sosial ini mereka dibayar untuk menanam, dibentuk koperasi. Lalu ada pabrik yang PT Indo Bambu akan bangun di desa bambu. Jadi saya sementara kekuatan kami baru di 7 kabupaten. Jadi dari Manggarai Barat sampai dengan Sikat, termasuk di Ende, ya kan, di daerah-daerah bambu. Dan itu yang kita mereka akan ada pabrik bambu di desa bambu tersebut yang untuk menjadikan dari bambu gelondongan menjadi bambu strip. Setelah itu di Ngada nanti akan ada pabrik bambu yang menjadi end product, jadi talenan, tempat casing handphone, dengan furniture dan lain-lainnya. Seperti Serba itu. bambu Itu gitu adalah ya? grand design-nya. Iya, betul. Oke, baik Bunda. Ini bagaimana tanggapan dari teman-teman dari ini ya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelola Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi ya, atas kunjungannya ke NTT dan melihat potensi yang ada di Bajawa begitu, di Ngada ya, tentang bambu ini, seperti apa nih Bunda tanggapan mereka? Oke, jadi semestinya awalnya itu di 2020 dan 2021 saya itu sudah ketuk ke kementerian-kementerian terkait. Tetapi saya agak mentok dalam tanda kutip karena kan antar kementerian itu butuh kolaborasi. Karena bukan hanya bibitnya saja, tapi saya butuh air dan segala macam. Dan saya rasa karena saya 2021 merasa diri saya, kemampuan saya mentok, tidak bisa untuk mengkoordinirkan kolaborasi tersebut. Jadi Yayasan Bambu dan saya berinisiatif untuk membuat surat untuk tembusan itu ke presiden dan tembusan itu ke Menko Marifest, dan untuk Menko Marifest yang mengkoordinir kementerian terkait itu. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah tanggapan baik dari Pak Luhut, Pak Menteri, sehingga Pak Menteri utus deputi terkait untuk bisa datang, dan deputinya yang mengkoordinir 3 kementerian lainnya ini untuk datang. Seperti itu. Ini ya? Iya, dengan ini. Dan mungkin nanti bisa diwawancara mereka juga. Boleh, bahwa Bunda? mereka itu kagum sekali dengan yang apa telah kita lakukan. Walaupun skupnya kecil, tapi nyata. Seperti itu. Dan mereka mendengar sendiri kesaksian dari mama-mama bambu. Jadi mereka itu uangnya itu
dalam setahun kemarin itu sudah bisa menyekolahkan anak, ya kan, membeli mesin cuci, TV untuk suaminya dan segala macam seperti itu. Dan itu mereka janji untuk perjuangkan dan akan presentasi di Pak Presiden. Dan mimpi saya pribadi, karena idola saya itu adalah Presiden kita Joko Widodo. Pengen bahwa Pak Presiden jangan buka hanya Labuan Bajo, tapi Presiden ada attraction yang di Ngada itu beda dengan Labuan Bajo, itu adalah bambu. Bambu. Ini cita-cita kita besarnya doakan bersama ya. Amin. Iya, saya rasa Luar biasa kita ini, semua Bunda. kayaknya nih. Oke. Memet nanti ke Ende ya. Oke, siap Oke. Bunda. Ende Siap. siap menerima Bunda Siap. begitu ya. Oke. Siap. Baik. Bunda, ini sejak tahun 2020 begitu ya. Bunda Ya. kemudian sudah mulai melirik bambu begitu ya. Sampai Ya. dengan saat ini juga masih terus konsen ke bambu ini, dan juga Ya. ini merupakan potensi untuk ibu-ibu di NTT, mama-mama bambu begitu ya di NTT. Ya, Nah, betul. pada saat 2020 Bunda memulainya, bagaimana tanggapan dari mama-mama saat itu, Bunda? Oke, jadi awalnya itu memang khususnya bapak-bapaknya dulu nih, Oh, iya. laki-lakinya dulu, Hmm. ya kan, Iya, tanggapan mereka benar. dulu nih. Masa bambu segitu Perempuan, ya? besar dan ini kok perempuan gitu loh, Iya. ya kan. Nah, lalu kedua mama-mama bambunya, aduh kami tidak mampu seperti itu. Biasalah kalau kita punya masyarakat kan sebelum sesuatu yang belum terbiasa mereka masih Iya. takut ya untuk itu. Tapi setelah disosialisasi, ya kan, sosialisasi dan buktiin, jadi belum semua kelompok tuh waktu pada saat itu. Jadi 1-2 kelompok dulu buktikan dulu seperti itu, sehingga merembet ke kelompok yang malah sekarang banyak yang daftar nih kelompok-kelompok mama-mama begitu. bambu dari kabupaten, malah dari Sumba, dari timur sudah ada yang mau juga untuk seperti kegiatan ini seperti itu, karena mereka tahu bahwa dari bambu mereka bisa membantu perekonomian rumah tangga, itu intinya. Nah, di luar itu mama bambu juga, mama-mama kan biasa PKK itu kita tergolong bahwa di dapur kan Iya. seperti itu. Tapi sekarang kami ini kan membangun sistem, YBL membangun sistem itu kami membuat pakai aplikasi. Jadi gadgetnya pun kami siapkan seperti itu untuk mereka itu melaporkan mereka punya kegiatan harian dan segala macam itu tentang bambu, dilaporkan dengan di sistem dan linknya itu ke kami seperti itu, sehingga kami bisa memantau dan dibina dikoordinir oleh Korcam dan Kordesnya. Lalu di luar dari itu pembayaran untuk insentif mereka, ya kan, itu kami tidak bayar secara kontan, kami bayarnya itu melalui bank NTT. Jadi mereka itu baru pertama kali untuk bisa bersentuhan dengan bank ya, seperti itu orang mama-mama di desa. Yang lucunya nih saya kesaksian sedikit nih, ada mama-mama bank ke bank NTT. Kan harus isi formulir dong. Orang bank tanya bahwa nama segala macam terus profesinya seperti itu, ya kan. Jadi mereka itu bahwa menulis bahwa kami adalah mama-mama bambu. Jadi usaha kami adalah bambu. Jadi orang banknya sendiri juga terkejut. Sehingga kami mesti sosialisasi lagi ke bank NTT-nya bahwa ada program tersebut. Jadi ya itulah maksudnya, tapi luar biasa. Dan sekarang saya kemarin keliling dengan Ibu Deputi ke beberapa desa, Ibu Deputi kagum sekali. Jadi suami-suaminya mendukung, tapi yang berbicara itu dengan kami adalah mama-mamanya. Seperti itu. Wow. Terbalik sekali dunia kita sekarang. Luar Puji Tuhan. biasa ya. Siap. Ini penyetaraan Siap. gender ini namanya, Bunda ya. Gender utama dong, gender Oke. utama. Ya, Siap. Bunda, ini Ngada yang dilirik saat ini ya. Iya. Bagaimana dengan daerah lain di NTT? Apakah punya potensi yang sama Oh iya bambu dong. ini? Di Ya, mana jadi yang lagi? yang tadi saya bilang bahwa dari 7 kabupaten di Flores ini, ya kan, dari Manggarai Barat sampai Sikas, kami sudah melakukan ada mama-mama bambu. Ya kan, di ND juga ada mama-mama bambu. Ya kan, hanya memang saya menjadikan ikon bambu itu ada di Ngada karena memang dari waktu pada saat salah satu pendiri Yayasan Bambu Lestari, itu Pak Arif Rabik, orang tuanya itu mamanya Mama Linda almarhum, beliau itu bergelut bambu dan mempunyai lahan di Ngada ini dari tahun 80-an. 93, tahun 93, karena passionnya Mama Linda itu di bambu, mendapat penghargaan membawa bambu NTT, khususnya adalah bambu Ngada, dapat penghargaan di Presiden Soeharto
waktu pada 193. Sehingga dan memang kualitas bambu di NTT terbaik itu di nasional. Ya kan, termasuk internasional salah satu terbaik. Tapi untuk di NTT-nya sendiri, Ngada itu terbaik. Seperti itu. Jadi saya kepingin kabupaten-kabupaten ini potensi terbaiknya itu menjadi ikonnya. Seperti itu. Tapi tidak luput karena perintah dari Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kita harus ada 200 desa bambu. 200. Targetnya sampai di 2024. Seperti itu. Nah, sekarang kami baru melakukan itu baru hanya 20 desa bambu. 20. Seperti itu. Iya. Oke, ini PR-nya Doakan saja. masih banyak ini Bunda ya. PR masih banyak, makanya hari Keliling-keliling libur juga desa. weekend kita harus kerja. Ya, Tapi menyenangkan Bunda ya. enjoy banget. Oke. Ngeliat mama-mama bambu senang, kita enjoy. Semangat ya. Diberkati sekali. Iya, Oke. semangat. Baik Bunda, terima kasih sudah Terima mau kasih berbagi banyak. bersama RRI Terima pagi kasih. hari Terima ini. kasih Sukses RRI. Bunda ya. Terima kasih. Oke, baik. Sehat Selamat selalu. pagi. Yo. Republik Indonesia, RRI Pro 1.